Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masih belum selesai membahas hadis yang kelima dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis ini pendek, cuma pembahasannya harus panjang dan berlarut-larut ya. Karena memang hadis ini membahas sesuatu yang sangat prinsip dan sesuatu yang bisa membuat gaduh ya, apalagi bisa bikin rusuh ya. Tapi ya tidak serusuh ya, mereka yang mengotak-ngatik peraturan begitu Bapak Ibu kalian ya, sampai demonya pun rusuh, bukan ya, nggak seperti itu ya. Yaitu hadis yang berbicara tentang larangan berbuat bid'ah ya. Kita masih ingat ya, Rasulullah SAW juga bersabda, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun ya. Wa fi riwayah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang menciptakan hal baru dalam urusan kami ini, maka tertolak. Barang siapa yang beramal sesuatu yang amalan itu ya, tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari agama kami, maka amalan itu juga tertolak. Kita sudah bahas ya, sampai pembahasan, kalau saya tidak salah ingat, pembahasan sebab-sebab mereka yang melakukan bid'ah ya. Itu ibu-ibu mungkin catatannya sampai ya, sampai, kalau sampai para jamaah ya, kalau nggak sampai kita ulangi sedikit ya. Jadi kita sampai pada pembahasan tentang kenapa orang-orang itu melakukan perbuatan bid'ah ya. Penyebab lahirnya bid'ah: satu, menganggap baik perbuatan atau amalan ibadah tertentu; dua, mereka berpegang dengan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah ya. Kalau yang palsu apalagi gitu. Ketiga, mereka salah paham terhadap nas atau teks agama, mereka pahami itu sendiri. Keempat ya, mereka lebih mengikuti hawa nafsu daripada dalil ya. Mereka lebih mengikuti perasaan, emosi, pikiran daripada dalil ya. Ini juga jadi keliru ya. Padahal bid'ah itu dikecam ya. Kecamannya itu luar biasa, berat. Sampai para ulama itu mereka bahkan ya tidak mau gitu kalau berjumpa di jalan dengan pelaku bid'ah, lebih baik cari jalan lain loh. Jadi saking menjaganya mereka itu tentang perkara-perkara bid'ah gitu. Nah sekarang kapankah, kalau tadi 4 itu penyebab lahirnya bid'ah, sekarang pembahasannya kapankah perbuatan tersebut divonis sebagai bid'ah? Kapan perbuatan tersebut divonis sebagai bid'ah ya. Jadi tidak dibenarkan memvonis bid'ah
atau kita sebut memvonis sesat ya, terhadap sebuah pemahaman, pemikiran, amalan, perbuatan tanpa pertimbangan yang benar-benar matang. Jadi jangan serampangan ngomong bid'ah, jangan serampangan memvonis seseorang itu pelaku bid'ah tanpa pemahaman yang benar-benar matang. Jangan sampai mentah, tapi harus matang. Nah, gimana? Kapan seseorang itu atau perbuatan itu disebut bid'ah? Satu, amalan itu tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Dua, amalan itu tidak memiliki dasar dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Baik yang ijma, yang global, maupun yang tafsili, yang terperinci, nggak ada sama sekali. Ya. Baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk contoh maupun dalam bentuk takrir persetujuan, nggak ada sama sekali. Jadi amalan itu benar-benar berdiri sendiri, nggak ada kaitannya. Nanti kita berikan contoh. Ketiga, amalan itu diyakini oleh pelakunya sebagai ajaran agama. Padahal agama saja itu tidak meyakini, tidak menjelaskan itu adalah perkara agama. Tapi dia meyakini amalan ini adalah agama. Waduh, adalah ya. Jadi kalau semua keadaan ini telah terpenuhi, maka tidak syak, tidak ragu lagi itu adalah perkara bid'ah. Ya, jadi kita kasih contoh. Ya. Misalnya ada amalan yang tidak ada pada masa Rasul, tidak ada pada masa para sahabat, ya, tetapi secara tersurat maupun tersirat itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Contohnya apa? Membaca Shadaqallahul Adzim. Masa Rasulullah nggak ada, masa para sahabat nggak ada, masa setelahnya itu ada. Makanya ada ulama yang membolehkannya. Kenapa? Ada dalil. Dalilnya dari mana? Surah Ali Imran ayat 95 atau surah Al-Ahzab ayat 22. Bunyinya itu Qul sadaqallah, Qul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah. Nah, artinya secara pondasi itu ada dalam Quran, ada dalam hadis, tapi secara tersurat maupun tersirat. Bukan setiap kali habis baca Quran membaca Shadaqallahul Adzim, bukan seperti itu. Makanya apakah ini boleh apa tidak? Sehingga perlu meninjau dengan sudut pandang. Ya. Ada sudut pandang, menilai sebuah amalan itu ada sudut pandangnya lagi. Kalau tadi kan kapan perbuatan itu disebut bid'ah, berikutnya sudut pandang untuk menilai sebuah amalan. Ya. Jadi kita sudah membahas beberapa perkara ini, ya, Bapak Ibu sekalian, mulai dari pengertian bid'ah, ya, hadis yang membahas tentang bid'ah itu, artinya bid'ah itu apa, kemudian mengapa lahirnya pemuncul kok bisa ada bid'ah gitu. Terus kapan perbuatan itu disebut bid'ah. Sekarang sudut pandang kenapa sebuah amalan itu disebut bid'ah. Nanti setelah ini bahaya bagi mereka yang melakukan bid'ah. Tuh, bahayanya apa? Setelah itu ada pembagian tentang bid'ah tuh. Ya, sampai ada bid'ah yang disepakati, bid'ah yang diperselisihkan tuh. Sampai terakhir bid'ah hasanah. Ada apa? Nggak ada bid'ah hasanah itu. Nah, ya, selesai apa enggak itu? Ya,
Sekarang coba selesaikan Pak ya. Baik. Nah, banyak. Karena kalau tadi saya katakan tadi, kalau kita nggak matang memahami ini, kita paling gampang ngomong bid'ah. Saya khawatir kayak kelompok sebelah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, ya kan? Begitu dikonter sama tetangga sebelah, kayak gitu ya. Itu akhirnya nggak bisa jawab, ya. Jawabnya cuma kullu bid'atin dolalah. Pokoknya setiap bid'ah itu sesat. Jadi asal ngomong bid'ah tapi nggak paham tentang bid'ah itu apa. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami ini lebih dalam supaya kita tidak seperti kelompok sebelah yang dikit-dikit bid'ah. Oke, baik. Yang pertama, secara zaman, secara waktu, amalan-amalan itu dinilai ada dalam sudut pandangnya. Pertama, secara waktu. Ada puasa wajib, Ramadan, puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Tasu'a 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram, puasa Arafah 9 Dzulhijjah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Bid, ya. Salat duha, waktu duha, salat 5 waktu, waktunya masing-masing, salat Jumat hari Jumat, ya. Pergi haji di bulan Dzulhijjah, ya. Semua ini ada dasarnya masru', ya kan? Disyariatkan karena ada dalilnya, Quran maupun hadis. Tapi kalau ada yang menganjurkan puasa ini pada bulan ini, keutamaannya ini, atau sholat ini pada waktu ini, keutamaannya ini, atau mengkhususkan malam tertentu untuk sholat tahajud, ya, tanpa malam-malam lainnya secara terus menerus. Ini loh puasa ini, bulan ini, hari ini, keutamaannya ini semua tidak ada dalilnya, maka tidak boleh diamalkan. Puasa mute, pakai baju putih, buka puasa pakai air putih, nah, ya, untuk dapat tenaga dalam. Wah, sudah, itu nggak perlu diragukan, ya. Itu adalah perkara bid'ah secara zaman waktu. Berikutnya secara makan, secara tempat. Kalau di zaman waktu makan itu tempat, ya. Kalau makan itu nanti, ya, sarapan, ya. Misalnya meyakini fadilah sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa yang kita selalu menganaktirikan, ya, Masjidil Aqsa. Tuh, nggak mau ke sana, takut, ya, akhirnya Masjidil Aqsa dijajah selama 80 tahun belakangan, ya, ya. Kapan kita ke Masjidil Aqsa bukan sebagai turis wisatawan, tapi itu rumah kita sendiri. Kapan kira-kira para jamaah? Ya, sudah 10 bulan ini pembantaiannya, belum ada kabar-kabar berhenti, ya, belum ada perlawanan dari bantuan secara militer dari negeri-negeri lain, ya. 10 bulan korbannya ada 40.000, ya. Belum yang tertimpa bangunan yang nggak bisa dilacak, ya. Ini udah nggak tahu ini, ya. Cuman lihat tok kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, ini nggak tahu gimana caranya supaya Masjidil Aqsa bebas, ya. Mudah-mudahan ya sebenarnya negeri-negeri Arab itu, ya, mbok ya bantu kan gitu, ya. Tapi kok nggak bantu gitu, ya. Ya takut semua, ya. Kita memang masih penakut, ya. Masih penakut kita ini. Yang bantu malah Syiah loh, ya. Padahal Syiah ini keyakinannya bid'ah. Loh, kita coba lihat, ya. Jadi bid'ah itu nanti ada bid'ah keyakinan, ada bid'ah amalan, ya. Ada bid'ah
perbuatan, ada bid'ah ucapan ya. Syiah ini termasuk yang keyakinannya bid'ah. Tapi bantu Palestina. Terus gimana ya? Nggak usah diurus dulu ya. Yang kalau masalah darurat yang bantu orang kafir pun diterima enggak? Diterima ya. Soalnya yang Ahlus Sunnah belum sampai hari ini belum kelihatan bantu secara militer, belum ya. Selama ini belum. Baik. Nah, keutamaan berdoa di multazam, berdoa pada waktu turun hujan, berdoa di hari Jumat, semua ini ada dasarnya masyru', disyariatkan. Tapi kalau menganjurkan manusia mengunjungi tempat tertentu dengan berkeyakinan fadilah tertentu, maka membutuhkan dalil. Berkunjung ke masjid itu keutamaannya ini harus butuh dalil. Berkunjung ke masjid bahagia, nanti pasti bahagia, itu juga butuh dalil, ya kan? Berkunjung ke masjid bahagia, nanti rezekinya lancar, itu juga butuh dalil, ya. Jadi nggak bisa, ya. Kalau ada keyakinan tertentu, pemahaman tertentu, keutamaan tertentu, itu butuh dalil. Apalagi yang berkaitan dengan tempat-tempat tertentu. Ya, berkunjung ke Jabal Rahmah, Bu. Pernah ya ke Jabal Rahmah ya? Tempat pertemuannya Nabi Adam sama Siti Hawa, ada keutamaannya enggak? Enggak ada ya, enggak ada. Jadi cuma sekedar berkunjung. Kalau enggak naik enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak ada keutamaannya. Berkunjung ke lokasi perang Badar, ada keutamaan? Nggak ada. Tapi kalau mengingat sejarah, iya tuh, ya, itu dia. Berkunjung ke Gua Hiro, naik ke atas, ada keutamaan? Nggak ada. Tapi nilai sejarahnya ada. Nah, jadi kalau kita, padahal itu sudah lokasi-lokasi yang Rasulullah punya nilai sejarah di sana, apalagi yang nggak ada nilai sejarah sama sekali, ya, itu keutamaannya dari mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, memandang suatu amalan selain ditinjau dari waktu, ditinjau dari tempat, juga ditinjau dari adat, al-adat, ya, al-adat, ya. Apa itu? Jumlah atau bilangan. Contoh, melafadzkan istighfar 70 kali, melafadzkan istighfar 100 kali dalam sehari, ada dalilnya. Tasbih habis sholat berapa kali? 33 kali, ya. Atau mengulang-ulang doa sampai 3 kali, atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah sholat fardu, setelah sholat subuh, maghrib 10 kali misalnya, ya. Atau puasa 6 hari bulan Syawal, 3 hari pertengahan bulan Hijriyah. Semua ini ada dasarnya masyru', disyariatkan, ya. Tapi kalau menganjurkan, membiasakan berzikir dengan jumlah-jumlah tertentu, ya, puluhan, ratusan, sampai ribuan dengan keyakinan tertentu, maka ini butuh dalil. Kalau nggak ada dalilnya, ini jelas bisa masuk kategori bid'ah. Ya. Berzikir apa? 1000 kali, subhanallah. Nanti keutamanya ini butuh dalil. Ya. Kalau nggak ada dalilnya nggak bisa. Ya. Tapi beda sama saya pokoknya zikir subhanallah sebanyak-banyaknya, nggak saya batas-batasi. Kenapa? Itu termasuk membaca bertasbih kepada Allah, ya. Keutamaannya ya dapat ganjaran. Nah, itu boleh karena tidak ada batasan. Tapi kalau sudah membatasi, ada keutamaan, ini butuh dalil. Keempat, ya, al-jins, yaitu jenis. Bayi lahir
Diapain biasanya, Bu? Ya, diadani. Kemudian di tahnik, ya. Tahnik itu masukkan yang manis-manis ke langit-langit mulut bayi, bisa dengan kurma, tapi kurmanya diempukin dulu, ya, dihancurkan dulu dari orang tuanya, kemudian dimasukkan ke anak tersebut, ya, sampai benar-benar lembut, atau boleh madu. Kemudian 7 hari di akikoh, ya. Kemudian dicukur rambutnya, dikasih nama. Ada dalilnya nggak ini? Ada. Ini masruh disyariatkan. Ya. Tapi kalau buat jenis ritual sendiri, supaya ingin dapat jodoh, puasa dulu, mandi kembang tengah malam, ya, ngarang-ngarang jenis ibadah, ini wajib ada dalil. Kalau nggak ada, maka dia bisa tertolak. Yang kelima itu adalah tinjauan al-maqsud. Al-maqsud yaitu tujuannya apa? Maksud mengamalkan ini itu kenapa? Apa? Puasa Saban supaya amalnya diangkat. 6 hari bulan Syawal supaya pahala setahun penuh. Baca Al-Mulk setiap malam supaya menghindari azab kubur. Semua ini ada dalilnya, ya. Tapi kalau puasa supaya dapat kesaktian, tuh, baca surat tertentu supaya dapat kekebalan, tuh misalnya, ya, maka semua ini tidak ada dasarnya. Ini bisa masuk kategori bid'ah. Nah, bahaya bid'ah, ya, itu dia, bahaya bid'ah. Ibu-ibu udah nyatet semua? Alhamdulillah, ya. Kalau nggak dicatat nggak apa-apa, ya. Berarti diingat, ya. Kalau nggak ingat gimana? Alhamdulillah sudah direkam. Nah, ya, bisa diulangi di YouTube-nya. Nah, itu dia. Enaknya gitu, ya. Kalau saya nyatet lewat YouTube aja, ya. Kalau dibuka rekamannya, kalau nggak dibuka ya udah, ya, gitu. Baik. Bahaya bid'ah. Bahaya bid'ah itu ada dua. Bahaya bagi dirinya sendiri maupun bahaya bagi agama Islam itu sendiri. Ya. Bahaya bagi dirinya sendiri. Pertama, amalannya ditolak. Udah capek-capek beribadah, udah capek-capek melakukan amalan, ternyata nggak berbuah pahala. Waduh, puasa 40 hari, udah capek-capek puasa, ternyata nggak dapat pahala. Dzikir 1000, 10.000 kali, udah capek-capek dzikir, ternyata nggak dapat pahala. Inilah man ahdasa fi amrina hada ma laisa fihi fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengamalkan sesuatu amalan yang enggak ada contohnya, enggak ada perintahnya dalam agama Allah, dalam agama yang dibawa Rasulullah, itu maka tertolak. Satu, amalannya nggak diterima, tertolak. Dua, disebut sebagai pelaku kesesatan. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin fit. Nah, setiap sesat tempatnya di neraka. Udah capek-capek ibadah nggak dapat pahala, ternyata disebut orang yang sesat. 3, tobatnya nggak diterima sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya. Innallaha hajabat taubah an sahibi kulli bid'ah. Sesungguhnya Allah menghalangi tobatnya setiap pelaku bid'ah. Kalau pencuri, pezina, peminum khamr, penjudi, dia kan tahu kalau yang dia lakukan itu dosa, ya. Berarti kemudian dia tobat.
Nah, tapi kalau pelaku bid'ah ini susah tobatnya. Kenapa? Dia menganggap yang dilakukan itu benar dalam agama, bukan sesuatu yang salah. Ya. Bahwa yang dia kerjakan itu ini adalah kebaikan. Nah, ini yang jadi berbahaya. Makanya para ulama mengatakan al bid'ah ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai sama iblis daripada kemaksiatan. Karena kalau kemaksiatan orang tahu itu salah, itu maksiat. Tapi kalau bid'ah, orang itu meyakini ini bukan kekeliruan tapi kebaikan. Nah, keempat, kalau dia sudah melakukan bid'ah, ngajari orang lain untuk ngerjakan bid'ah, maka dia dapat bukan pahala jariyah tapi dosa jariyah. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yankusu min azru wala yankusu min auzarihim syai'un. Barang siapa yang di dalam Islam membuat sayyi'ah, sesuatu sunnah sayyi'ah, kebiasaan yang buruk, kemudian kebiasaan yang buruk ini diikuti orang-orang lain, maka dia yang melakukan dapat dosa, yang mengikuti juga dapat dosa. Karena dia pelopornya, maka dia dosanya paling banyak. Ya, kalau yang ikuti satu, kalau yang ngikuti 2, kalau yang ngikuti 3, kalau yang ngikuti 100, kalau yang ngikuti 1000, dan itu bertahun-tahun, wah, ya, makanya itu bahaya bid'ah. Nah, tapi nanti kita lihat ya, apakah ini bisa disebut bid'ah apa enggak? Nah, kita coba cek. Sekarang bahaya bagi agama. Pertama, membuat bid'ah berarti membuat syariat baru, membuat peraturan baru dalam agama ini. Padahal agama ini perkara hukum, perkara syariat itu harus dari Allah dan Rasulnya. Manusia nggak boleh bikin-bikin yang baru. Membuat bid'ah berarti berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Allah nggak pernah berfirman seperti itu, Rasulullah nggak pernah bersabda seperti itu. Dia mengatakan ini dari Allah dan Rasulnya. Wah, itu bahaya, berdusta. Ya. Nah, ketiga, setiap bid'ah itu mengandung muatan tuduhan. Agama ini perlu ditambah-tambah. Agama ini perlu dikurang-kurangi. Padahal agama ini sudah sempurna. Ya, itu dia. Keempat, bid'ah itu mengandung pemuatan pendustaan terhadap Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3 itu disepakati, ya walaupun ada yang nggak sepakat, disepakati ayat yang terakhir turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinukum, pada hari ini telah kusempurnakan agamaku bagimu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam bagi agama kalian semua. Nah, itu berarti udah sempurna. Dia bilang masih ada yang belum sempurna, itu bahaya. Kelima, setiap bid'ah itu mengandung tuduhan Rasulullah itu ada yang luput loh. Ya, jadi ada yang Rasulullah gak sampaikan kepada umatnya. Ada yang Rasulullah seakan-akan beliau tuh menyembunyikan syariat Islam ini. Itu persis kayak Syiah. Syiah itu berkeyakinan Rasulullah itu khawatir harusnya setelah beliau wafat kepemimpinan itu dikasihkan kepada Ali. Tapi Rasulullah itu khawatir nanti orang-orang sahabat-sahabat yang lain itu bisa rame, bisa marah, bisa rusuh.
Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, maka Rasulullah sembunyikan. Wah, ini bahaya sekali. Ya. Jadi Syiah itu menuduh Rasulullah menyembunyikan syariat. Gak boleh dong. Berarti Rasulullah berkhianat terhadap risalah ini, kan enggak. Jadi setelah beliau wafat, semua yang kita butuhkan untuk agama ini sudah disampaikan oleh beliau. Keenam, maraknya bid'ah mengakibatkan umat Islam merasa tidak butuh sama Quran, nggak butuh sama hadis Nabi. Sudah kebanyakan melakukan perkara-perkara yang nggak ada dasarnya dari Quran maupun dari hadis. Itu bahaya. Ya, itu bahayanya bid'ah bagi pelakunya dan bagi agama ini sendiri. Berikutnya, lanjut. Ya. Ibu-ibu masih kuat? Nah. Jelas atau belas? Ya. Kecepatan atau kelambatan? Oh, kecepatan. Dilambatin apa? Digas lagi, Bu? Nah, baik. Sekarang baru kita pelan-pelan, ya. Mumpung pelan-pelan, diseruput dulu. Nah. Ya. Biar selesai, Bu, materinya. Masa? Al-Maidah ayat 3, Bu. Terakhir. Tenang, Bu. Kan udah direkam. Nanti kalau ketinggalan lihat rekamannya. Gimana? Rekaman aman, Mas? Nah, nanti udah sampai capek gak terekam ternyata. Wah. Atau kerekam videonya, audionya enggak. Wah, ini gawat ini. Nah, sekarang pembagian bid'ah. Tuh, ya. Pembagian bid'ah. Pembagian bid'ah itu ada asal terjadinya, ya. Ada pembagian bid'ah menurut hukum bagi pelakunya. Ada pembagian bid'ah dari sisi bobot bid'ahnya, bahayanya. Dan ada pembagian bid'ah dari status bid'ahnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, bahas bid'ah saja ternyata cabangnya banyak. Ya, makanya saya katakan tadi, nggak bisa kita seremeh itu memvonis perbuatan itu bid'ah, atau seremeh itu memvonis orang yang melakukan bid'ah itu adalah pelaku bid'ah. Karena konsekuensinya berat. Bid'ah itu sesat, pahalanya tertolak, terancam masuk neraka, terancam berdusta atas nama agama, kan berat. Ya, makanya kita harus benar-benar paham tentang bid'ah. Ya, waktunya masih ada 30 menit, santai. Ya. Tuh, satu ya. Satu, bid'ah dari asal terjadinya, yaitu bid'ah asliyah atau bid'ah hakikiyah. Nah, itu dia. Ini amalan bid'ah yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam agama. Ya, sama sekali tidak memiliki dasar dalam agama. Ya. Misal kaum kuburiyun, ya, minta-minta sama penghuni kubur, ini pasti bid'ah. Atau tawaf di kuburan, ini pasti bid'ah. Ya. Makanya di makam Sunan Ampel itu ada papan, jangan minta ke Sunan Ampel, mintalah kepada Allah. Semua sepakat. Ya, ya. Kalau minta sama penghuni kubur itu bid'ah. Ya.
Sengaja nggak mau menikah, ya. Sengaja membujang, nah, ini bid'ah. Karena Rasulullah saja menikah, gitu ya. Ya. Kecuali karena belum dapat jodoh, itu beda, ya. Bagi yang belum dapat jodoh terus berusaha, gitu, ya. Yang laki-laki terus memilih, ya, sampai nggak ada yang nolak, kan begitu, ya. Yang perempuan terus menunggu sampai ada yang ngelamar dengan ikhtiar masing-masing, kan begitu. Menambah jumlah waktu sholat wajib, ya. Subuh 2 tak tambah 4, ini pasti bid'ah, Itu namanya bid'ah hakikiyah, sama sekali nggak ada dasar baik dari Quran maupun dari hadis. 2, bid'ah idhofiyah, ya. Bid'ah idhofiyah ini menambah dari syariat yang pokok, ya. Menambah dari syariat yang pokok. Misal ya, zikir itu kan syariat, ya kan? Tapi ditambah zikirnya pakai geleng-geleng kepala, nah itu udah nambah, ya kan? Zikirnya sambil nari-nari, nah itu udah, ya, itu udah mulai, ya. Atau zikirnya jumlah tertentu, ya. Ini bid'ah idhofiyah, Jadi ada bid'ah yang benar-benar gak ada dasarnya, ada bid'ah yang menambah dari amalan yang sudah disyariatkan. Merutinkan sholawat itu ada syariat, ya. Tapi merutinkan sholawat sebelum azan, kalau setelah azan itu memang ada. Jadi setelah azan itu justru sebelum doa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah itu ada sunnah sholawat dulu, baru doa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah, itu dia. Jadi secara asal kejadiannya bid'ah hakikiyah sama bid'ah idhofiyah itu lebih besar dosanya bid'ah yang hakikiyah. Sekarang pembagian bid'ah menurut pelakunya, hukum bagi pelakunya ada 2 juga. Yang pertama bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bisa membuat seseorang itu keluar dari agama Islam. Waduh, ini mah gawat sekali, ya. Misalnya udah dikasih contoh tadi, tawaf di kuburan misalnya, sembelih untuk penghuni kubur, bernadar untuk mereka, berdoa langsung kepada mereka, minta tolong langsung kepada mereka. Ini hati-hati, bisa masuk kategori syirik, ya. Bisa membatalkan keislaman, ya. Atau bid'ah mufassiqah, bid'ah yang ini itu nggak mengeluarkan seseorang dari Islam, enggak, tapi pelakunya jadi fasik. Fasik itu kan pelaku maksiat, ahli maksiat, ya. Haram keras, ya. Haram keras tadi, tidak mau menikah, puasa sambil berdiri di bawah terik matahari, nantangin misalnya itu, ya. Terus bangun bangunan di kuburan, ya. Sholat berdoa yang langsung untuk kuburan, wah ini bisa bahaya sekali, Jadi cuman kalau untuk pelaku kita harus ngelihat, ya, dia ini sekedar ikut-ikutan, ya, karena dia nggak paham, ya, atau dia ini justru malah menjadi pelopor, mengajarkan, bahkan membela. Nah ini udah beda hukumnya, udah beda, ya. Jadi dia melakukan karena memahami itu bukan bid'ah,
Ya. Atau dia melakukan karena dia tahu ini perkara baru, ini udah beda lagi hukumnya. Ya. Jadi pelaku bid'ah karena yang dia lakukan itu jelas masih diperselisihkan. Jadi beda antara ahli bid'ah dengan pelaku bid'ah. Kalau ahli bid'ah memang dia mempopulerkan bid'ah, dia memang mengajarkan bid'ah, dia justru menyemarakkan dan menyebarkan bid'ahnya, itu ahli bid'ah. Tapi kalau pelaku bid'ah, dia nggak paham itu bid'ah, tapi dia ikut-ikutan untuk mengamalkannya. Itu dia, ya. Jadi itu beda, ya. Nah, terus terang untuk memvonis seseorang itu ahli bid'ah atau pelaku bid'ah ini nggak bisa serampangan. Memvonis seseorang itu ahli bid'ah atau pelaku bid'ah itu adalah mereka yang punya kapabilitas dalam vonis tersebut, ya, terhadap dalil, terhadap pemahaman bid'ah dan lain sebagainya. Bid'ah dari sisi bahayanya, tadi kan ada bid'ah dari asal terjadinya, bid'ah hakikiyah sama bid'ah idofiyah. Bid'ah dari sisi hukum pelakunya, ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang mufassiqah. Ya. Sekarang bid'ah dari bobot bahayanya, bid'ah dari bobot bahayanya. Gimana Bu? Kecepatan? Sudah cukup? Nah, seruput lagi. Ya. Dari sisi bahayanya ada dua. Pokoknya dua semua. Ya, dua. Kenapa? Yang menang yang nomor 2, Pak Prabowo. Ya. Ingat 2, ingat Pak Prabowo. Ya. Nah, pembagian bid'ah dari sisi bobot bahayanya. 1, bid'ah kubro, berarti bid'ah yang besar. Ya. Inilah ahlul bid'ah. Misalnya apa? Ada keyakinan wahdatul wujud. Ya. Ada keyakinan wahdatul wujud. Allah bersatu dengan makhluk. Wah, ini bid'ah. Kamu mau tahu Allah? Lihat saya. Allah itu ada dalam diri saya. Oh, sesat. Mengatakan Quran itu makhluk ciptaan Allah, bukan kalamullah, bukan firman Allah. Quran itu ciptaan Allah. Ini juga bid'ah. Ya, jadi Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan ciptaannya Allah, bukan. Beda, ya. Ya beda lah. Kan Allah berbicara dengan Allah menciptakan, itu kan beda, ya kan? Ya. Makanya kalau orang mengatakan Quran ini ciptaan Allah, itu bahaya. Ya, Quran itu adalah Allah yang berbicara, Allah yang berkalam. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Pokoknya dia dosa besar langsung kafir. Kalau udah kafir halal darahnya. Wah. Jadi bahaya ini, bahaya. Ya, padahal pelaku dosa besar itu masih beriman, masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tapi udah dikafirkan. Nah, Khawarij ini munculnya di zaman Khalifah Utsman. Ya, itu dia. Makanya banyak problem pada waktu sejarah sahabat zaman dahulu. Syiah, sudah saya katakan tadi, ya. Syiah mengkafirkan para sahabat Rasul. Abu Bakar, Umar itu dianggap orang yang pertama kali masuk neraka daripada iblis. Karena Abu Bakar, Umar dianggap merebut kepemimpinannya Ali. Wah, Syiah ini ngeri, Pak. Ya. Tapi sekarang nggak usah terlalu ramai bahas Syiah. Ya. Soalnya yang berani bela Palestina cuma Syiah. Jadi kita kesampingkan dulu, Pak. Ya kan? Ya. Oh, gimana lagi? Syiah sesat dah, iya memang secara keyakinannya sesat. Ya. Tapi dia berani bantu Palestina gitu ya. Lah ya nggak sesat, yang Sunni masih belum kelihatan. Dari bantuan militer ya Bapak Ibu ya.
Kalau bantuan yang lain mah kita tahu. Tapi kan sekarang ini yang dibutuhkan militer, ya kan? Kalau bantuan dana mah itu mah semua bantu. Militer ini yang butuh. Ya. Masa ini kebanyakan kan warga Gaza itu Bapak Ibu tinggalnya di rumah susun, semi apartemen. Jadi tingkatnya itu nggak terlalu tinggi, lantai 5, lantai 7. Nah itu dibombardir semua. Jadi kalau pas lagi tidur ya sudah langsung mati syahid. Ya. Kalaupun masih hidup nanti ada patah tulang atau hancur, diamputasi gitu. Ya. Mending mati sekalian kan, langsung syahid. Ya. Tapi kalau misalnya luka-luka itu repot. Ya, harus dioperasi, pengobatan seadanya kan gitu. Ya, itu yang masih ada di rumah susunnya. Tapi yang tinggal di camp-camp itu pun sama aja. Tenda-tenda pengungsian juga bom semua. Masjid-masjidnya udah bom semua. Ya, lagi sholat dibom. Rumah sakitnya juga dibom. Terus kita cuman ngeliatin aja. Ya kita yang jauh cuman bisa doa, harta, sama boikot. Ya, boikotlah produk-produk yang mendukung Israel. Oh ini aman, ya kan aman. Ya. Coba kalau ini merek yang mendukung, wah ini, nah mau saya minum ya. Baik, kita lanjut. Ada lagi bid'ah yang zaman sekarang. Apa itu? Isme, komunisme. Oh, bid'ah. Pluralisme, menganggap semua agama sama. Ini bid'ah ini. Terus sekulerisme, oh bid'ah. Gimana? Agama itu cuma di masjid, di luar masjid nggak boleh pakai agama, itu sekuler. Sekuler. Kalau makanya ketika undang-undang pemerintah tentang undang-undang kesehatan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 itu ya. Nah, pembagian alat kontrasepsi di lingkungan sekolah kan rame itu. Kita membacanya berarti boleh bagi-bagi kondom di lingkungan sekolah. Itu secara tidak langsung mencoba melegalkan pergaulan bebas, menghalalkan perzinahan. Kita teriak. Ya, Muhammadiyah juga teriak, ya. Walaupun izin tambang kita terima, kita tetap bisa bersuara kan begitu, ya. Gitu. Jadi walaupun kita terima izin tambang, kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Ya, nggak boleh, ya. Tambang perkara lain, nahi mungkar juga perkara lain. Bukan berarti kita nerima terus berarti kita mingkem aja, enggak begitu, ya. Maka kita harus bersuara supaya lurus. Ya. Sama lah kayak RUU Pilkada ini. Ini kalau nggak ada demo gimana kira-kira? Lanjut, ya kan? Tapi karena demo se-Indonesia kota-kota besar, akhirnya dibatalkan. Nah, cuman yang lucu itu tadi, seharusnya partai ini kan bisa memajukan jagonya sendiri. Karena peraturan yang dulu nggak bisa, ada yang gabung. Ya, begitu peraturannya sudah boleh, nah yang gabung ini gimana? Buyar apa enggak? Kan nggak tahu, Pak. Ya. Harusnya kan bisa banyak calon, ya kan? Kita milihnya bisa enak, Bapak Ibu, ya. Banyak pilihan. Nah, kalau ini kan, kalau ikut peraturan yang lama, pilihannya cuma satunya kotak kosong, kan gitu ya. Nah ini sekarang peraturan baru, banyak pilihan, tapi tergantung partai. Ya. Partainya mau nggak banyak pilihan, ya, atau merapat saja semuanya, ya. Agak repot ya sekarang, ya. Itulah politik. Lanjut, ateisme, nah itu juga, ya, itu lebih parah. Jadi bid'ah sekarang itu lebih parah sebenarnya daripada bid'ah zaman dahulu. Khawarij, Syiah, ya kan, Murji'ah, Mu'tazilah, itu masih meyakini Allah Tuhan. Ya, masih meyakini Nabi Muhammad itu Nabi. Kalau pluralisme, semua Tuhan disamain, kan sesat itu, ya kan? Ateisme, Tuhan itu tidak diyakini ada, tambah sesat. Jadi bid'ah sekarang itu lebih ngeri sebenarnya. Ini bid'ah ini. Bid'ah kubro, bid'ah yang besar. Nah, ada bid'ah yang sugro. Nah, bid'ah yang kecil. Ya. Jadi ini kalau bid'ah yang kubro itu
keyakinan, kalau bid'ah yang sugro itu amalan. Nah, ya, amalan. Ada yang keyakinan, ada yang amalan. Yang sugro ini misalnya apa? Tadi zikir tapi zikirnya diperbanyak, gitu ya. Ini amalannya benar, ya, tapi dia menambah-nambah jadinya tidak benar, ya. Atau amalannya benar, niatnya nggak benar. Puasa supaya dapat ilmu kebal, tenaga dalam, gitu, ya kan? Itu macam-macam nih, ya. Nyembelihnya hewan, nyembelihnya bismillah, niatnya sajen. Wah, ini campur-campur, ya. Nggak jelas ini, dia nggak jelas. Meninggalkan menikah karena mau fokus ibadah, wah itu udah keliru ini bid'ah. Ya. Meninggalkan makan daging vegetarian, ya, supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, wah ini nggak bisa. Kalau meninggalkan daging karena kolesterol itu masih mending, ya kan? Itu nggak ada kaitannya dengan agama, kesehatan. Nah ini saya nggak mau makan daging, kenapa? Kalau makan daging itu menghalangi saya ibadah khusyuk. Jadi saya cuma makan sayur-sayuran. Wah, emang keliru. Rasulullah mau makan kambing, ya kan? Daging juga dimakan. Siapa orang yang paling bertakwa selain Rasulullah? Makanya Rasulullah itu ya menikah, Rasulullah juga tidur, ya kan? Rasulullah itu juga makan, nggak puasa tiap hari. Nah, kemudian yang terakhir, ya, terakhir tapi bukan terakhir sebenarnya, ya. Ya, masih ada lagi, cuman tentang bid'ah hasanah. Tapi nanti kapan-kapan kita bahas, ya, kapan-kapan. Yaitu pembagian bid'ah terhadap status bid'ahnya. Ya. Pembagian bid'ah terhadap status bid'ahnya. Satu, bid'ah yang disepakati. Udah disepakati, ini mesti bid'ah, nggak ada perbedaan pendapat. Contoh tadi, akidah yang bid'ah tadi, keyakinan yang bid'ah tadi. Oh, wahdatul wujud, Quran itu makhluk, ya kan? Khawarij, Syiah, ateis, pluralisme, sekulerisme itu disepakati, ya. Nambah jumlah rakaat, ya kan? Belajar sihir, ya kan? Berdoa kepada mayat, wah, ya nggak bisa itu, ya, nggak bisa. Nah, tapi ada bid'ah yang mukhtalafi. Kalau tadi muttafaq alaih, disepakati ini memang bid'ah, ada bid'ah yang mukhtalafi, diperselisihkan. Jadi ada ulama yang mengatakan ini bukan bid'ah, ada ulama yang mengatakan ini bid'ah. Contoh apa? Qunut subuh. Oh, ya. Qunut subuh, Imam Ahmad mengatakan bid'ah. Tapi imam-imam yang lain mengatakan masyru', disyariatkan. Oh, ya. Berarti perbedaan pendapat. Walaupun Imam Ahmad mengatakan bid'ah, kalau Imam Ahmad jadi makmum, imamnya qunut subuh, Imam Ahmad tetap mengangkat tangan. Nah, tuh ya. Jadi yang mengatakan bid'ah qunut subuh itu pun masih angkat tangan ketika imamnya qunut subuh. Ya. Ya, itu bid'ah yang diperselisihkan. Ya. Dua, membaca taswid Sayyidina dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Ya, dalam sholat. Ya. Sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan. Berarti ini bid'ah yang diperselisihkan. Ya, ya. Bid'ah yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan ini adab, ada yang mengatakan ini justru termasuk bid'ah. Tiga, berzikir dengan biji tasbih. Ya. Sebagian besar ulama membolehkan, bahkan ada yang mengatakan baik, tapi mereka mengatakan tetap lebih utama pakai ruas-ruas jari. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu bid'ah, ya, yaitu dilarang. Ya, macam-macam.
Jadi kalau sudah bid'ah yang diperselisihkan, kita perlu tahu. Ya. Jadi jangan langsung hantam saja, enggak. Ternyata mereka punya pegangan-pegangan. Ya. Ritual nisfu Sya'ban, itu dia. Sebagian ulama ada yang membolehkan, kebanyakan ulama memakruhkan bahkan membid'ahkan. Ya, itu ritual nisfu Sya'ban. Peringatan Maulid. Ya. Sebagian ulama membolehkan, termasuk Muhammadiyah termasuk yang membolehkan. Ya, selama Maulid itu diisi bukan perkara-perkara yang mungkar. Ya. Bahkan ada yang mengatakan Maulid itu bid'ah hasanah. Ya kan? Sebagian ulama mengatakan bid'ah ini Maulid ini adalah bid'ah. Nah, Arab Saudi termasuk. Arab Saudi itu haram, Pak. Jadi kalau di Arab Saudi, negara yang mengharamkan peringatan Maulid. Tapi negara-negara lain boleh. Membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, ini bid'ah yang diperselisihkan. Sebagian ulama memakruhkan, sebagian ulama membid'ahkan, ya. Tapi sebagian ulama itu justru menganjurkan. Nah, itu dia, ya. Justru menganjurkan. Ini dia. Pakai dalil-dalilnya, yang sangat banyak. Nah, jadi memang kita perlu tahu. Makanya ini perlu adanya diskusi sebenarnya. Ya. Kalau ada yang nggak cocok, ayo duduk bareng, diskusi mudzakarah ilmiah itu. Seperti dulu Hasan mengatakan taklid itu haram. Kiai Haji Wahab Hasbullah, taklid itu wajib. Loh, kan? Akhirnya nggak cocok, kumpullah debat. Nah, diskusi, dialog itu harusnya. Ya. Lah ini kan enggak ya. Langsung hantam, diajak diskusi, enggak mau. Nah, ini kita keliru. Ya, itu dia. Akhirnya umat ini berpecah belah. Harusnya diskusi, duduk bareng, mana dasarnya, mana ajarannya. Nanti kemudian kalau sudah nggak bisa dipertemukan, kita harus saling toleran. Gitu harusnya. Ya. Dalam perkara-perkara bid'ah yang diperselisihkan loh ya. Kalau bid'ah yang nggak diperselisihkan mah nggak perlu diskusi. Ya. Memang itu sudah disepakati. Nah, apakah bid'ah itu ada yang hasanah? Ya, tapi ini nggak perlu kita bahas Bapak Ibu. Ya, karena waktunya sudah habis. Kalaupun pertemuan berikutnya kita juga nggak usah bahas. Ya. Kenapa? Karena lanjut hadis berikutnya. Gak selesai bahas bid'ah Bapak Ibu sekalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak. Dua pertanyaan singkat. Siap. Yang pertama, Rasulullah sudah mengajarkan bahwa bacaan sholawat itu seperti yang dibaca dalam sholat. Pertanyaan saya, apakah ada dalilnya bacaan-bacaan sholawat yang di luar seperti bacaan sholat? Ya. Yang kedua, adzan itu dilakukan hanya untuk panggilan sholat wajib. Ya. Apakah ada dalilnya orang-orang yang mengundangkan adzan di luar sholat wajib? Terima kasih. Siap. Terima kasih. Wah, ini. Ya. Nah, baik. Yang pertama, ya, tentang sholawat yang dikarang-karang sendiri, ya, yang dikarang-karang sendiri. Apa hukumnya sholawat yang dibuat-buat sendiri? Baik. Yang pertama jelas ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya. Termasuk ada sholawat Ibrahimiyah. Ya. Ada sholawat Ibrahimiyah yang kita baca pada waktu sholat. Ya.
Sependek yang saya pahami, ulama yang membolehkan solawat yang dikarang-karang sendiri itu karena dalam rangka ekspresi kecintaannya kepada Rasulullah. Berarti sama dengan mengarang sendiri doa-doa sesuai dengan keinginan kita. Jadi kan doa itu kan ada doa yang masruh, doa yang disyariatkan, doa yang ada contohnya dari Nabi, ya kan? Tapi boleh nggak doa menurut teks karangan kita sendiri, boleh apa enggak? Boleh. Itulah pendapat ulama yang membolehkan. Kalau doa saja kita boleh ngarang sendiri. Kenapa? Ekspresi kecintaan kami kepada Rasulullah, kami nggak boleh ngarang sendiri. Nah, itulah dalil mereka yang membolehkan sholawat sesuai karangan sendiri. Tapi tetap sholawat sesuai karangan sendiri ini tetap lebih utama sholawat yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah, yang kita kenal yaitu sholawat Ibrahimiyah. Tentu mengamalkan sholawat Ibrahimiyah itu lebih utama daripada mengamalkan sholawat karangan sendiri. Sama dengan doa. Berdoa yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis lebih utama daripada doa karangan sendiri. Jadi gimana? Ya paling bagus, kalaupun harus ngarang sendiri, jangan sampai melupakan yang ada dalilnya. Ya, coba dikombinasikan. Kayak kita kan kalau doa kan gitu ya. Kadang pakai doa Quran, doa hadis, kemudian doa sendiri. Jadi coba dikomparasi. Memang yang terjadi fokus karangan sendiri lebih banyak, yang ada dalilnya justru banyak dilewati, dilupakan. Itulah yang lama-kelamaan orang anggap bid'ah. Kenapa? Sudah enak dengan karangan sendiri, yang ada dasarnya malah nggak pernah diamalkan. Ya. Akhirnya gimana? Ada yang berpegang yang ada dalilnya saja kita jarang ngamalin, ya. Apalagi harus nambah-nambah yang nggak ada dalilnya. Ya, jadi kalau saya lebih condong utamakan yang ada dalilnya. Kalaupun harus ngarang sendiri, itu jadi alternatif. Jangan menganggap sholawat yang ngarang sendiri lebih utama daripada sholawat yang sudah ada dalilnya. Intinya terus bersholawat, ya, karena itu adalah dalil-dalil keutamaannya banyak. Yang kedua, adzan dan iqamah. Ya, jadi gini. Adzan dan iqamah, ya, itu ada dasar-dasar ketetapannya untuk sholat, ya kan? Untuk sholat rawatib. Nah, ketika adzan ini digunakan untuk yang lain, itu perlu dalil, ya kan? Contoh, mengadzani mayit yang mau dikubur, gitu, ya. Dalilnya mana kan begitu? Ternyata kalau kita cek dalilnya itu kias, ya. Kan gini, dalil itu Bapak Ibu, kita perlu belajar usul fiqh juga, ya. Dalil itu kan Quran, hadis, ijma, kias. Ini yang disepakati. Tapi ada dalil yang nggak disepakati. Itu banyak. Contohnya amalan penduduk Madinah itu dalil. Tradisi itu dalil. Ya. Ikhtisan, perbuatan baik itu dalil. Bahkan ada sampai 20. Cuma syaratnya dalil yang nggak disepakati ini nggak boleh bertentangan dengan dalil yang disepakati. Contoh, kita punya tradisi mudik. Itu tradisi. Itu kita lakukan tiap tahun, selalu begitu, mudik. Sekarang saya tanya, apakah dalil mudik ini ada dalilnya? Dari yang 4 ini nggak ada.
Tapi dia pakai dalil yang nggak disepakati. Apa itu? Al-urf, tradisi. Nah, tradisi ini boleh dilakukan selama nggak bertentangan yang empat. Coba, mudik itu bertentangan dengan Quran nggak? Dengan hadis? Enggak. Justru malah sesuai, karena mudik itu dalam kurung silaturahmi. Nah, halal bi halal. Ya, ada nggak tuntunan dalam Quran hadis? Habis Ramadan, bulan Syawal adakan halal bihalal, ada nggak? Nggak. Ada? Nggak ada, Bu. Nggak. Tapi itu tradisi kan? Cuma ada di Indonesia halal bihalal itu. Ya. Tapi apakah halal bihalal bertentangan dengan yang empat ini? Enggak. Berarti boleh diamalkan? Boleh. Coba pengajian tiap hari Ahad di Masjid Bahagia, ngaji Joko Ati, kok milih hari Ahad? Ayo, ada nggak Rasulullah ngajarkan begitu? Enggak kan? Enggak, ya kan? ya kan? Terus mesti ngajinya ada makan-makan lagi loh, ayo. Ada nggak Rasulullah itu ngaji makan-makan? Nggak ada. Nah, berarti ini kan tradisi kita. Bertentangan apa enggak? Iya enggak. Ya kan? Ya enggak. Karena waktu luangnya memang hari Ahad. Ya, hari Ahad. Ya. Nah, libur kita hari Ahad. Nah, tapi azan untuk kuburan tadi ternyata bukan pakai dalil yang nggak disepakati. Dalil yang disepakati kias. Jadi ada Quran, hadis, ijma, kias. Kias tuh kayak apa? Kayak bayar zakat. Rasulullah itu zakat fitrahnya kurma, gandum, kacang. Dengan apa? So'an min tamr, so'an min syair. Rasulullah itu bayar zakat fitrah satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum, kacang-kacangan itu. Nah, kita bayar zakat fitrah pakai beras. Itu dalilnya nggak ada. Tapi ya, beras itu kan aruzza, ya, nasi gitu ya, beras. Nah, itu dalilnya kias. Para ulama memikirkan bahwa sebenarnya zakat fitrah itu bukan kepada jenis makanannya harus sama dengan Rasulullah, tapi dikiaskan ini makanan pokok penduduk sebuah wilayah. Makanya kita akhirnya mengkiaskan dalilnya kurma sama gandum dikiaskan jadi beras, karena makanan pokok kita nasi, Bu, ya. Masa beras dimakan, ya. Nah, ternyata adzan ketika kuburan itu dalilnya kias. Kiasnya dari mana? Setelah saya ngecek, Pak, memang itu enaknya kalau kita perluas wawasan, mereka tuh hujahnya dari mana, gitu ya. Kita coba perluas. Ternyata dalilnya mereka itu kalau bayi lahir diadzani enggak? Iya. Berarti kita kiaskan, kalau lahir diadzani, meninggal juga diadzani. Oh, dalilnya itu pakai kias. Mereka berpegang dengan dalil mengadani bayi baru lahir. Makanya kalau baru lahir diadzani, kita kiaskan, kalau meninggal juga diadzani. Itu pendapat mereka. Ya. Kalau kita jelas nggak cocok, ya kan? Nggak cocok. Kita menganggap itu sebuah kekeliruan. Nah, itu berarti perbedaan pendapat. Ya sudah, kalau berbeda ya sudah. Ya. Berarti memang berbeda. Tapi tidak membuat kita kemudian jadi bermusuhan. Ya. Karena mereka ternyata punya argumen sendiri. Kita juga punya argumen sendiri, ya. Jadi kita nggak nyerang mereka, mereka juga nggak nyerang kita, ya. Saling toleransi, ya, itu dia, ya. Tapi kita nggak mau ikut, ya. Hormati pendapat kita kan gitu ya. Mereka nggak mau ikut, kita juga hormati pendapat mereka. Itu namanya kita yang sama non muslim saja, yang nyembah selain Allah, ya, kita bisa hidup bersama. Masa yang sesama muslim kita nggak bisa hidup bersama, ya. Tapi kalau sudah nyerang, nyalah-nyalahkan,
sesatkan. Wah, itulah yang jadi masalah. Makanya perlu didudukkan, perlu diskusi, ya, perlu sebutannya itu mudzakarah ilmiah. Ya, mari dialog, kemudian nanti hasil dari dialog itu saling toleransi. Kalau suka nyala-nyalain, apalagi direkam kayak begini, wah, ya, itu nanti jadi problematik karena yang kita persoalkan sudah dibahas tuntas ribuan tahun yang lalu. Contohnya apa? Qunut subuh tadi. Ya, ulama sudah membahas ini sejak ribuan tahun yang lalu sudah selesai. Kalau diangkat lagi, rame lagi. Sibuk masalah itu, tuh lihat Palestina dibantai 10 bulan, kita cuman diem saja. Naudzubillah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Loh, ada. Satu lagi, Pak, boleh ya? Boleh. Satu lagi, Bu, terakhir. Silakan, Bu. Apa yang diselamati, Bu? Ya. Oh, selamatan kematian. Kematian kok kelahiran? Apa hajatan? Oh. Ya. Ya, baik. Jadi begini, kalau kita cek ya dasar-dasarnya apa, ini coba saya cek ya hujah-hujahnya mereka tentang ini, tentang apa, tentang selamatan itu ya, atau kita sebut tahlilan begitulah ya, kita sebut tahlilan itu. Ternyata mereka punya dasar-dasar juga, punya ada dasar-dasarnya nih. Coba saya bacakan, Pak, ya. Ini, bentar. Tak bacakan dasarnya. Tapi nanti kita boleh sepakat sama dasarnya, boleh nggak sepakat juga. Ya, 155 nih, Pak. Ya, buka halaman. Nih. Nih dia. Apakah tradisi 7 hari 40 hari itu warisan agama Hindu dan Buddha, kan begitu ya? Nah, ternyata mereka punya redaksi, Pak. Ini redaksinya ini saya sebutkan, ini qaul ulama ya. Mengutip perkataannya Imam Ahmad, Tuh, ya. Di sini disebutkan, langsung saya baca terjemahannya ya. Sesungguhnya orang-orang yang mati mendapatkan ujian di kubur mereka selama 7 hari. Maka para sahabat senang untuk memberi sedekah pada 7 hari tersebut. Ini bisa dikutip di kitab Matolib Al-Aliyah karangan Ibnu Hajar, Hilyatul Aulia karangan Abu Nuaim, Sifatus Sohwa karangan Ibnul Jauzi ya. Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Termasuk perkataannya Jalaluddin As-Suyuti juga ada ya. Termasuk perkataannya para ulama. Nah, jadi ternyata 7 hari 40 hari itu dasarnya dari qaul ulama, perkataan para ulama. Kalau dari dalil Quran, dari dalil hadis itu nggak ada. Ya. Makanya Muhammadiyah itu mencukupkan Quran sama hadis dengan pemahaman para ulama. Makanya Muhammadiyah nggak mengadakan selamatan kematian tersebut, gitu ya. Nah, tapi kalau dari NU menggunakan dasar dari perkataan para ulama. Bedanya di situ, ya. Bedanya di situ, ya. Nah, apakah itu bagian dari agama atau itu bagian dari tradisi, kan begitu? Ya kan? Apakah itu bagian dari agama atau bagian dari tradisi? Kalau dasarnya perkataan ulama, berarti ini nggak ada dasar Quran maupun dasar hadis. Ya, dasarnya adalah kebiasaan para sahabat. Loh, ya. Berarti itu tradisi. Ya. Dan bagi Muhammadiyah itu kita nggak perlu melakukan itu, ya, karena dalilnya tidak
ada. Bagi NU mereka melakukan itu karena perkataan para ulama, kan begitu. Ya. Jadi gimana, itu tradisi. Kalau tradisi itu boleh iya, boleh tidak. Kalau menganggap itu bagian dari ajaran agama yang harus dilaksanakan, itu masuk kategori bid'ah. Tapi kalau menganggap itu cuma tradisi, ya tradisi itu boleh ya, boleh enggak, kan gitu ya. Ya sama kayak ini pengajian ini. Nanti kalau misalnya nggak ada makan-makan, boleh nggak? Boleh. Ya, tradisi yang gitu ya. Nanti kalau pengajiannya kita rubah hari Senin, boleh apa enggak? Boleh, tradisi kan begitu ya. Nah, ya artinya kalau itu nggak dianggap bagian dari ajaran agama, keharusan, kalau nggak melakukan itu berarti bisa berbahaya. Wah, itu kalau itu dijadikan wajib, itu bisa bahaya. Tapi kalau itu tradisi ya biasa-biasa aja, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi biasa-biasa saja. Nanti biar kalau mau bahas tentang tahlilan atau segala macam itu kita harus perinci nanti. Ya, kita harus perinci. Mulai dari hari-harinya, mulai dari proses ritual tahlilannya gitu ya, sampai apa yang dilaksanakannya itu. Ya itu harus perinci ya. Jadi kita nggak bisa langsung gebiah uya, langsung vonis itu salah atau benar. Ya, ini sudah saya katakan. Ternyata 7 hari itu ada dasarnya, tapi perkataan para ulama. Nah, gitu ya. Bagaimana dengan ritualnya? Nah, itu nanti bisa diperluas dengan dengan duduk bersama dengan secara ilmiah. Ya, karena sepertinya mereka juga punya argumen-argumen tertentu. Tapi bagi kita yang biasa udah di Muhammadiyah kita sudah sepakat tahlilan itu tidak dikerjakan oleh warga Muhammadiyah. Yang ada takziah, bukan tahlilan tapi takziah. Ya, yaitu berkunjung kepada keluarga mayit, menghibur keluarga mayit karena sedang ditimpa musibah, begitu. Ya, pun cekap, alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.